Wassalatullahi wassalamu ala akrami muallimin habibina sayyidina Muhammadin lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika ya rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yarfa' wa in la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Alif ya rabbana baina qulub waj'alna ya rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutadabirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadilina fika innaka antal maut wal jannatu ba'dal maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa bertemu di tempat mulia ini, tempat yang disebut oleh baginda yang berada di taman surga dari dengan wasiat Rasulullah. Nabi menyebutkan, idza ja'akum qaumun yatrubuna al-ilma qulu marhaban marhaban, sambut mereka, selamat datang wahai wasiatnya Rasulullah. Digelari wasiatnya Rasulullah artinya apa? Siapapun yang ada di muka bumi ini di tempat menuntut ilmu, waqnuhum, dan perhatikan mereka. Ini para penuntut ilmu. Semula kami duga tadi kami bertemu dengan para asatid atau ustadz yang ada di benak kami. Kami punya satu motivasi, namanya motivasi dakwah. Kami rindu setiap penuntut ilmu setelah selesai menuntut ilmu mereka bisa berkiprah, maju dan sukses. Itu ada motivasi dakwah, itu biasanya sampai 1-2 hari, karena sampai tuntas. Biarpun kalau hanya 1 jam 2 jam biasanya muqaddimah, tapi perlu semua dari kita yang pernah menuntut ilmu ngerti motivasi dakwah, bagaimana maju, bagaimana berkembang, bagaimana membuka majelis, bagaimana membuka pesantren, bagaimana. Itu yang kami sebut dengan istilah motivasi dakwah, dan kami tuangkan dalam catatan buku kecil kita. Setelah masuk di sini kami lihat ini para santri, yakni bagi pemandangan yang paling indah bagi seorang ustadz adalah melihat santri. Santri disebut wasiatnya Rasulullah. Maka kami akan lebih fokus pada santri ini. Kami bangga dengan mereka ini hiburan kami. Sebab kalau sudah ada anak mau tinggal di pondok pesantren, pesantren yang mengumpulkan anak-anak muda, itu bukan hanya mengajari mereka hal yang baik, bukan, akan tapi menghalangi kenakalan. Yang harus disadari, hari ini keadaan di luar sana tinggal di pondok itu karunia agung. Dan kalian wahai anakku yang sudah berada di pondok pesantren, sadari kalau kalian ini orang istimewa, yang baginda menyebut kalian dengan sebutan wasiatu Rasulillah, wasiatnya Rasulillah. Lalu Nabi memerintahkan waqnuhum, perhatikan mereka. Maka siapapun di muka bumi ini yang ingin beruntung dan mendapatkan kemuliaan hendaknya peduli dengan wasiatnya baginda Nabi SAW. Dengan apa? Dengan apapun yang mereka miliki. Hei orang kaya, perhatikan mereka dengan jabatan. Karena ini orang-orang istimewa. Bahkan suatu ketika baginda Nabi keluar dari masjid, keluar dari rumah beliau masuk masjid. Rumah Nabi dengan masjid itu sambung, gandeng. Keluar dari rumah masuk masjid. Di masjid baginda melihat 2 kelompok. Kelompok yang pertama para sahabat. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang belajar di situ. Nabi mengatakan ini juga bagus. Kemudian Nabi menambahkan, dan kelompok yang belajar dan mengajar ini lebih aku cintai, lebih aku senangi. Kenapa? Karena mereka inilah yang akan menjaga ilmu Rasulullah sampai hari kiamat. Maka kalian harus bangga menjadi penuntut ilmu. Maka jika kami berhadapan dengan para ustadz, kami hadirkan motivasi dakwah. Kami tidak ingin ada satu ustadz sudah belajar bertahun-tahun ternyata hanya tidur saja, sedih.
Kenapa tidak maju? Kenapa tidak berkembang? Maka kami ingin, kalau kami duduk dengan Ustadz bisa berjam-jam, harapan kami setelah itu bangkit semangatnya untuk berjuang. Kalau para santri, harapan kami adalah serius belajar sampai sukses. Maka ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan, wahai para santri, untuk menjadi santri yang sukses. Mudah. Ternyata belajar yang rajin belum tentu menggapai kesuksesan kalau hal-hal berikut ini tidak diperhatikan. Yang pertama, wahai anak-anakku semuanya, yang harus diperhatikan, menumbuhkan cinta kepada guru kita. Belajar tidak cukup hanya mengandalkan kecerdasan akal untuk menangkap ilmu. Cinta di sini bukan urusan syahwat, tidak. Kita tidak bicara tentang syahwat. Cintanya seorang guru, seorang murid kepada guru. Kalau guru cinta kepada murid sudah jelas, guru sejati akan selalu mencintai muridnya, bahkan merindu agar muridnya berhasil sukses, bahkan sangat rela dan bahkan senang kalau suksesnya murid melampaui gurunya. Hati seorang murid ini, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari seorang guru. Kalaupun dapat ilmu, bukan ilmu yang manfaat, disebarkan menjadi sebab permusuhan. Seperti hari ini terjadi, ilmu menjadi sebab permusuhan. Bagaimana ilmu disebarkan malah orang bermusuhan? Karena ilmunya diambil tidak dengan cinta. Orang belajar tanpa cinta kepada gurunya. Nabi Muhammad SAW, ada pada zaman itu seorang santri yang belajar dengan baginda, melihat baginda, dengar baginda. Bahkan tidak ada wahyu turun kecuali dia menghafal. Tidak ada hadis Nabi diucapkan kecuali dia juga hafal. Bahkan orang ini begitu rajinnya untuk mendengar dari baginda. Kalau dia lagi pergi jauh, pasti bayar orang agar mendengar. Maka menjadilah manusia yang paling sengsara dunia dan akhirat. Dia adalah Profesor Abu Jahal. Abu Jahal ini jangan dianggap sepele, dia cerdas. Kalau Nabi berkumpul dengan sahabat-sahabat baginda memberi ilmu, datang Abu Jahal, dan dia pandai menghafal, mendapatkan ilmu untuk diamalkan, tapi mencari-cari kesalahan Nabi yang tidak pernah ada. Itu Abu Jahal. Sampai kalau dia pergi pun bayar orang. Muhammad ngomong apa? Tapi apakah dapat ilmu dia? Tidak mendapatkan ilmu yang manfaat, padahal tahu. Bahkan terkagum-kagum dengan Al-Quran, sampai dikatakan Abu Jahal bukan tidak percaya Nabi Muhammad Nabi. Dia percaya Nabi Muhammad Nabi, tapi dikuasai dengan kesombongannya, tidak ada cinta, ditolak. Karena ditanya oleh sahabatnya namanya Utbah atau siapa, sahabatnya tanya, hei Abu Jahal, ngomong-ngomong, ente percaya enggak kalau Muhammad itu Nabi? Ditanya begitu Abu Jahal kaget. Ini perjalanan menuju perang Badar, mau jawab terang-terangan agak malu ini. Tenang Abu Jahal, nggak ada orang di sini. Ente percaya enggak Muhammad Nabi? Kata Abu Jahal apa? Sungguh mulai Muhammad lahir sampai hari ini aku tidak pernah menemukan Muhammad berbohong. Kata temannya, ente, kata Abu Jahal, karena Muhammad memang tidak pernah bohong, sebetulnya aku juga tidak bisa mengingkari kalau Muhammad itu Nabi. Jadi Abu Jahal percaya Muhammad Nabi. Lalu kenapa ente seperti itu? Karena apa? Dia merugikan kepentingan duniaku. Kalau Muhammad aku sanjung, aku angkat, Ustaz lihat satu lain nggak seneng, padahal sama-sama akidahnya, sama-sama gurunya, kadang-kadang ilmunya sama, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, gurunya sama, ilmunya sama, cuman gara-gara ngiri ada Abu Jahalnya, nggak seneng temannya sukses, nggak bisa mendengar ilmu. Ini adalah kelas Abu Jahal. Waktu belajar tidak dengan cinta. Ini Abu Jahal begitu. Lalu kenapa kau seperti itu? Karena itu merugikan kepentinganmu. Maka tetap membenci Abu Jahal sampai mati. Bahkan permusuhan Abu Jahal, nggak ada cinta, nggak bisa menerima kebenaran. Seorang ustadz ngerti ustadz sebelahnya itu benar akidahnya, temannya itu akidahnya benar, dia berjuang benar, dia sukses benar, dia cuman nggak senang. Dia lihat ada Abu Jahalnya, padahal ngerti ini benar yang dibawa. Kenapa? Kelas Abu Jahal. Maka kalau ada ustadz hasud-hasudan namanya ustadz Abu. Ini problem, menuntut ilmu tidak dengan cinta. Maka hari ini kalian kalau ingin belajar, mulailah dengan cinta, cinta kepada guru kalian. Mencintai guru itu penting. Adapun mencintai guru
Ditandai yang pertama, perbanyaklah mendoakan, doa untuk guru. Mendoakan guru itu penting. Setiap habis sholat kita doakan guru. Guru memang ada tingkatan guru murabbi, syekh murabbi, guru-guru pengajar dan seterusnya, atau siapapun yang telah mengajari kita. Jadi di saat Allah memudahkan lisan kita mendoakan guru, itu adalah beliau berkata, demi Allah, semenjak aku kenal dengan Imam Syafi'i sebagai guruku, aku tidak melakukan sholat 2 rakaat kecuali Imam Syafi'i aku doakan dalam sholatku. Makanya menjadilah orang besar seperti Imam Muhammad. Jadi Muhammad seorang murid melebihi daripada guru karena ketulusan hati seorang murid. Dan Nabi mengisyaratkan itu, rubba muballighin, guru memahami satu hadis 5 masalah, memahami 5 faedah. Di saat murid mendengar bisa menjadi 10 faedah. Kenapa? Guru yang murid yang tulus. Maka dari itu anak-anakku semua para santri, tata hatimu. Bagaimana urusanmu dengan gurumu? Doakan gurumu dengan doa kebaikan setiap saat. Kita punya tradisi, anak-anak kita ajari setiap habis sholat membaca. Kita punya kebiasaan mendoakan, membaca Fatihah 1, 2, 3. Di dalamnya adalah satu di antaranya adalah guru-guru. Kenapa? Kita itu biasa lupa. Kalau kita tidak wajibkan begitu, kita akan lupa. Doakan dengan segala kebaikan untuk guru-guru kita. Pertama, mendoakan. Mendoakan guru yang pertama. Yang kedua, agar tumbuh cinta. Agar tumbuh cinta adalah sebut kebaikan guru. Jangan berani menyebut kekurangan guru. Kalau kita menyebut kebaikan guru di depan kawan-kawan kita, maka akan menjadi kawan kita cinta kepada guru. Kalau kita menjadi sebab kawan kita cinta kepada guru, berarti kita telah menolong kawan kita untuk mencintai guru, maka Allah akan balas, kita pun akan mencintai guru. Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Kalau kita menolong anak-anak teman-teman kita untuk mencintai gurunya, maka kita pun akan dapatkan cinta itu. Makanya termasuk petaka besar adalah mencari-cari kesalahan guru. Ini murid biarpun cerdas, kalau kerjaannya mencari kesalahan guru, kritik segala macam, itu nanti kalau jadi kiai yang suka itu, suka ribut, itu adalah salah belajarnya dulu. Belajarnya bukan dengan tawadhu, bukan dengan mahabbah kepada guru. Ini bahaya. Makanya hari ini boleh tata bagaimana urusanmu dengan gurumu. Maka di dalam tradisi kita itu ada istilah manakiban. Ada bannya enggak sih? Ada enggak manakiban? Manakiban itu, manakib itu artinya membaca kisah-kisah tentang guru, sifat guru, akhlak guru, seorang alim atau yang lain dan sebagainya. Tujuannya apa? Agar terpesona kita, kemudian kita mencintai. Itulah nanti akan mengucur. Guru bicarakan na'udzubillah. Bahkan kalau kita seorang murid kok diperlihatkan oleh Allah kekurangan guru, itu adalah hukuman bagi kita seorang murid. Karena setelah itu akan kurang cinta. Kalau sudah kurang cinta, ilmunya akan hilang. Jadi makanya kalau ada murid pengen mencari kesalahan guru, sebenarnya dia telah mencari hijab. Makanya jangan sampai. Mintalah kepada Allah, ya Allah tutuplah kekurangan. Ya Allah, kami tidak ingin melihat kekurangan guru kami. Bahkan bukan kekurangan guru kami, kekurangan siapapun, apalagi seorang guru. Sedekah. Setelah sedekah minta, ya Allah tutuplah kekurangan guruku dari mataku, ya Allah. Takut melihat. Sedekah agar ditutup kekurangan gurunya dari matanya. Kenapa? Kalau melihat kekurangan gurunya khawatir kurang cinta. Di saat kurang cinta kurang mendengar. Di saat kurang mendengar ilmunya kurang manfaat. Ini adalah mahabbah. Doakan. Yang kedua, sering-seringlah menyebut kebaikan guru di antara kawan kita, agar kawan kita semakin terpesona dengan guru kita. Setelah itu kita sama mencintai guru kita. Indah. Kalau ada permasalahan di antara kita pun, kata guru bagaimana? Kembali kepada guru. Dan jangan mencari-cari kejelekan. Kalau kita mencari guru yang tidak punya kekurangan, sampai mati nggak akan punya guru. Indah. Sehingga yang ada husnudzon kepada guru. Baik, ini bab mahabbah, cinta. Kemudian yang kedua, wahai para santri, angkat tangan santrinya. Santri angkat tangan. Nah, kan? Mas santri semuanya, betul berarti. Memang tidak mau jadi santri biar ibu-ibu punya anak 5. Angkat tangan. Anak-anakku semuanya, adab. Kedua, untuk mendapatkan ilmu yang manfaat namanya adab. Yang baca kitab ta'lim atau ngerti apa itu adab, tata krama.
Adab kepada guru, adab ini bisa saja adab zahir. Adab zahir ya harus diberlakukan, adab zahir, sopan santun, adab asor, yakni gerak-gerik yang menunjukkan kita beradab, itu adab zahir. Tapi yang lebih penting lagi adab batin, bagaimana hati. Jadi membangun di dalam diri Tuhan. Nah ini penting sekali adab, sehingga begitu mudahnya kalau kita punya adab kepada guru. Guru ngomong hafal, menghafal. Coba suruh menghafal, main, itu enggak. Bukan nggih-nggihnya nggak kepanggih, orang Jawa ada nggih nggak kepanggih, tau? Iya tapi nggak nyampe. Iya lupa. Dari hati. Bagaimana adab? Sehingga mendengar guru, patuh kepada guru. Sehingga apapun menomorsatukan petunjuk dari seorang guru. Istiqomah dengan guru. Bukan pindah-pindah. Kalau mondok pindah-pindah itu adalah alamat nggak sukses. Istiqomah pada guru, bahkan kalau ingin melanjutkan ke tempat lain minta petunjuk seorang guru, adab. Sampai derajat ingin menikah minta petunjuk dari Allah, istikharah dan kebiasaan baiknya, sehingga kalau memberikan petunjuk adalah petunjuk yang umumnya terbebas dari hawa nafsu. Makanya adab, jangan gampang pindah, lompat sana lompat sini. Ada biasanya orang yang diberi kecerdasan, anaknya kiai, anaknya ustadz, anaknya pejabat, mudah pindah sana, mudah pindah sini, sekolahnya susah karena tidak beradab. Pindah-pindah, sampai di kiai Jawa itu punya istilah al-intiqal alamat konyol. Kalau orang suka pindah-pindah itu susah belajar suksesnya. Pegangi gurumu, mungkin secara zahir atau bahkan secara hakikat ada yang lebih alim dari gurumu, bukan urusannya itu. Urusannya jalurmu adalah gurumu itu. Makanya gampang tolak-tolak, itu sering merendahkan gurunya, menemukan guru seolah-olah dia lebih hebat, pergi ke guru sana, lompat sini. Dikatakan oleh ahli tarbiyah Imam Haddad apa? Idza taghayyara qalbu syaikh, kalau sudah berubah hatinya seorang guru karena perilaku seorang murid, nanti akan. Adab ini penting sekali, tapi adab yang paling utama adalah kepatuhan, ketaatan kepada seorang guru. Tolong jangan gampang pindah, ngapain minta petunjuk. Sekarang ada enak, mau keluar seenaknya sendiri, mau pindah sana seenaknya sendiri. Itu jauh lebih bagus untukmu. Guru pasti meridai karena guru merindukan kesuksesan. Ini harus dipahami ini. Kemudian setelah adab kita singkat saja. Ini tata krama diperpanjang, baca kitab ta'lim muta'alim bagaimana adab, sampai duduknya seorang murid seperti apa, bagaimana berjalan di adaban guru. Ini ada di dalam ta'lim muta'alim. Kemudian yang terakhir adalah khidmah, punya jiwa pengabdian. Itu sebetulnya buah daripada yang pertama dan kedua. Kapan ada cinta, kemudian ada tawadhu, punya adab, pasti dia rindu untuk berbuat baik. Bagaimana nyenangkan gurunya. Khidmah mananya luas sekali. Ini belajar tuh mudah sebetulnya, nggak susah asalkan dipenuhi berikut ini. Ada orang belajar kayak susah, yang bikin susah tuh hawa nafsunya. Ya, suruh ngafal biarpun nggak hafal, suruh ngafal biarpun nggak hafal. Akan tapi pulang diberi keberkahan oleh Allah dalam belajarnya, tapi berkah dalam hidupnya, di masyarakat manfaat, lembut, ngomongnya nggak suka bikin nyakiti hati orang. Satu lagi, oh dia paling cerdas, guru bahasa masail nomor 1 hebat, rupanya nggak adab sama gurunya, di luar bikin masalah, tidak ngomong kecuali bikin ribut orang, ngomong bikin perpecahan umat. Ada model begitu. Karena apa? Waktu menuntut ilmu tidak dengan mahabbah, tidak dengan adab. Nanya luas adalah dia dari hati juga. Khidmah itu tidak lain adalah pemantapan makna mahabbah dan adab yang bisa dibaca oleh siapapun. Misalnya kita selalu menyontohkan yang sederhana, di siang hari tiba-tiba ada lampu nyala begitu. Seorang anak yang punya mahabbah kepada guru dan punya adab kepada guru dan punya khidmah akan mikir, lampu ini kan pakai listrik keluar duit, guruku pasti nggak seneng lampu ini nyala, bergegas dia turun matikan lampu. Tapi kalau cuek bebek, nggak ada mahabbah, nggak ada adab, nggak ada khidmah. Ayo, ada sampah keleleran di situ, nggak pernah, bakal ditendang sana tendang sini, keinjak sana keinjak sini, nggak ada kerinduan mengangkat. Kropos mahabbahnya, kropos adabnya. Sehingga berjalanmu itu kalau kalian sudah punya syarat mahabbah, punya adab, punya khidmah, lihat
Berjalanmu dari sini ke depan sana sudah bermanfaat untuk guru. Ada sampah dipungut, ngelihat sesuatu yang kurang tepat di sini dipikirkan. Kenapa? Dia punya mahabbah kepada guru. Khidmah yang serius. Lah khidmah maknanya luas, bukan saja khidmah, ada khidmah melayani guru, kepetian guru dan sebagainya, ada itu. Akan tapi nanti kalau diterjemahkan luas sekali. Mungkin tidak selamanya dengan guru. Dia harus pergi ke mana? Harus pergi ke Pontianak sana. Ternyata menjadi orang dengan kekayaannya dia akan khidmah untuk guru. Sambung kepada guru karena sudah benar waktu menuntut ilmu. Maka ini harus dipahami. Ini tuh kalangan para santri harus, kalau kalian punya ini semuanya, enak belajar tuh. Belajar gampang, nggak susah. Begitu sebaliknya ada orang yang kelihatannya dapat ilmu akan tapi sampai di luar tidak manfaat. Ada orang jago berantem, jago debat, dan orang akur dalam rumah tangga, tidak menjadikan di masyarakat. Kenapa? Ilmunya adalah ilmu syaitan, ilmu iblis, ilmu yang menjadikan orang bermusuhan. Kelihatannya sama modelnya, cuma diambil oleh orang yang tidak benar. Orang waktu menuntut ilmu tidak benar. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, anak-anak semuanya. Ini para santri, supaya para santri tidak ngantuan sekelumit yang bisa kami sampaikan, yaitu apa tadi? Mahabbah, adab, dan khidmah. Khidmah dalam dunia tarbiyah. Murid itu kalau ingin menghukum murid itu apa? Berarti tidak berguna dia di hadapan gurunya. Kalau nggak dapat tugas, mencari dia. Ada santri mau tamat langsung di belakang aja, nanti saya disuruh begini. Ada disuruh sama nggak masuk dalam dunia tarbiyah itu anak-anak semuanya. Dunia tarbiyah mencari saya dapat tugas apa? Karena apa? Dia sudah punya mahabbah, punya adab, dan nanti ada hubungannya dengan keimanan. Berarti saya dipercaya guru saya, dapat banyak pahala, dapat kemuliaan di hadapan Allah. Itu nanti orang kalau ditendang jauh-jauh kemana bermanfaat karena dia ngerti bagaimana menyambungkan hati kepada Allah. Dia ngerti bagaimana mendidik umat. Tapi yang dengan kesombongan yang ditakutin Nabi, lebih takut Nabi daripada kepada Dajjal. Dajjal itu seremnya kayak begitu, lihat. Ngomong, hei pohon bertumbuh dan berbuah-buah. Hei perempuan yang gak hamil, hamil. Mendung datang hujan, yang deres. Itu Dajjal. Kayak begitu, menakutkan. Guyung gunung digoncang, ayo. Mau gempa, mau apa? Ayo. Siapa tidak takut dengan Dajjal? Tapi baginda Nabi lebih takut dengan ulama su'. Ulama punya ilmu, tapi dia tidak punya mahabbah, tidak punya adab, tidak punya khidmah. Bab sudah kelas ustadz nanti kita ada namanya motivasi dakwah. Dakwah itu indah dengan cinta, bukan dengan caci, bukan dengan olok, bukan dengan merendahkan orang, akan tapi bagaimana mengambil hati hamba-hamba kepada Allah, mengambil hati hamba Allah agar mencintai sesama hambanya. Karena memang kita perlu juga secara umum, tolong ibu-ibu ini yang sudah punya anak, kalau dikolahkan anak pondok pesantren harus diperhatikan. Tidak benar bikin pondok juga ini, tapi pondoknya jauh daripada akidah yang benar. Ada singkat, jadi kami hadirkan namanya identitas 5. Kami ingin sosialisasikan ini, bahwasanya pahami identitas 5. Biasa jadi besan. Identitas yang pertama, calon besanmu atau pondok tersebut harus Islam. Calon mantu Islam, seorang muslim. Cukup sebagai seorang muslim. Ada orang berkata yang penting Islam, hati-hati bahaya, bakal jadi menantu. Oh yang penting Islam. Islam apa ini? Identitas yang kedua, Islam ahli sunnah wal jamaah. Ini kembali kepada kitab Allah dan sunnah Nabi yang jelas. Pokoknya itu hati-hati. Kalau dia tidak bisa menjelaskan, hati-hati. Sebab sekarang ada ahli sunnah wal jamaah palsu. Ngaku ahli sunnah wal jamaah tapi bukan sunnah. Yang ketiga, setelah 2 ahli sunnah wal jamaah, yang kedua adalah harus dia meyakini ahli sunnah wal jamaah. Caranya Imam Abdul Hasan Asy'ari, Asy'ariyah atau Maturidiyah. Identitas yang ketiga. Enggak cukup orang ngaku ahli sunnah. Jadi calon mantu ibu kalau hanya ngaku ahli sunnah wal jamaah saja, awas, hati-hati. Jangan kepleset. Sebab ada ahli sunnah palsu. Harus berani ngomong. Di India, di Pakistan itu adanya Maturidiyah. Maturidiyah itu tadi. Jadi biasanya ahli sunnah wal jamaah kita itu diwakili oleh 2 kelompok besar akidah ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah kalau ahli sunnah tok,
belum tentu dia bisa menjawab Allah wujud kita mbak kok. Asy'ariyah itu orang awam, tapi santri mengerti. Orang awam kadang bingung, apa sih kok baru sekarang ada akidah Asy'ariyah? Ya sudahlah, dulu nggak perlu kita menyebut Asy'ariyah, mungkin 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu cukup ahli sunnah wal jamaah. Makanya harus dijelaskan, ahli sunnah wal jamaah yang benar adalah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah atau Maturidiyah. Lah cirinya gimana? Kalau ibu pengen nyekolahkan anak, ya tes aja pondok itu, bisa ndak ini Allah wujud idam? Oh nggak boleh, hati-hati. Jadi kita pengen nyederhanakan itu identitas. Setelah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah nggak cukup, sebab ada orang mereka itu ahli sunnah wal jamaah palsu itu memalsukan, pura-pura ikut Abu Hasan Asy'ari tapi tidak, mereka pengen merusak Abu Hasan Asy'ari. Itu semua ada dalam kajian kita hari ini. Belajar Kifayatul Awam, Aqidatul Awam, Jawharatul Tauhid, itu adalah semacam sejarah akidah lama, harus tahu. Tapi hari ini ada tahadzuat kan, ya harus tahu. Tidak ada ilmunya itu di kitab Aqidatul Awam, tidak ada. Tapi itu harus kita bahas. Setelah Asy'ariyah, Maturidiyah, Sufiyah, tasawuf, ikut ahli tasawuf. Sebab ciri akidah ahli sunnah wal jamaah palsu itu adalah anti tasawuf. Dia mengatakan ahli sunnah wal jamaah tapi jangan tasawuf. Memang kita tidak pungkiri ada tasawuf palsu, orang tasawuf pemalas ya. Tasawuf hanya cerita dok sampai pagi, nggak tahajudan, nggak sholat jamaah, aneh-aneh. Nggak ada tasawuf itu orang semakin dekat pada Allah, hatinya bersih, saling mencintai. Tasawuf tapi ngajak bermusuhan, caci maki Allah, ini tasawuf gombal namanya. Sampai ahli tasawuf sejati itu bingung, gimana sih rasanya dendam, gimana sih rasanya benci kepada umat Nabi. Nggak bisa, karena tinggi. Ini tasawuf macam apa itu? Sufi tasawuf. Makanya ada orang ngaku ahli sunnah wal jamaah tapi mereka adalah tidak senang dengan dunia tasawuf. Kemudian sekarang itu ada tasawuf itu kayaknya menjadi harus, kadang-kadang berubah dengan istilah baru, namanya tahdzibul qulub, tahdzibun nufus, tazkiyatun nufus. Oke, itu istilah, tapi istilah tasawuf tetap istilah tasawuf. Kemudian setelah tasawuf tidak cukup saya masalah tasawuf kan membersihkan hati, saya oke lah, belum cukup, harus yang kelima. Apa itu? Ahli sunnah wal jamaah yang benar harus punya kelima, bermadhab. Sekarang ada, kita adalah ahli sunnah wal jamaah, kembali kepada Quran dan hadis. Bermadhabin? Enggak perlu bermadhab, kita langsung kepada Rasulullah ya salam. Itu pasti ahli sunnah wal jamaah palsu. Lu memang bermadhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad gak ikut Nabi Muhammad. Kok bisa mengatakan bermadhab nggak boleh? Dia ngaku salaf. Sebab salaf itu bagaimana kita sambung kepada Rasulullah, ada metodologinya, ada aturannya, dan yang punya adalah Imam 4. Dia punya cara bagaimana kembali kepada Quran. Imam Syafi'i termasuk yang meletakkan dasar-dasar ilmu kembali kepada Al-Quran dan hadis yang disebut dengan ilmu ushul fikih, yaitu yang punya ilmu. Makanya kalau bicara salaf yang sesungguhnya adalah kita yang bermadhab. Cuman sekarang kan istilah salaf dipakai juga orang ngaku ahli sunnah wal jamaah tapi mereka tidak bermadhab. Kita harus tahu ini. Imam Syafi'i abad keberapa? Abad kedua, 150 lahir Hijriah, salaf. Ilmunya Imam Syafi'i menyambungkan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi identitas 5 ini ada lagunya. Ada lagunya, cari nanti. Anak santri nggak pernah kenal dunia YouTube, nggak boleh. Yang sudah luar ada identitas 5. Ada Bu Yahya, kita buatkan lagu untuk anak-anak yang ingin selamat. Lagunya lupa saya lagunya. Ini ada biar mudah anak-anak kecil ngerti. Jadi agar tahu calon menantu, ibu kalau ngetes calon menantu, tes agama Islam apa, ahli sunnah, apa, Asy'ariyah, Sufi, nggak bisa batal, nggak ada jadi menantu. Kurang lebihnya seperti ini sederhananya. Jadi identitas sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Sufiyah, bermadhab. Madhab ada 4 kan? Madhab Hanafi, Maliki, santri. Wah, ini insyaallah nuhibbukum billah. Mungkin ada kita santrinya. Rumus rambu-rambu menuntut ilmu syaratnya ada 5, ada 3 apa tuh? Al-mahabbah, cinta guru. Adab, khidmah, pakai dihafal, diterapkan. Mahabbah, adab, khidmah. Mahabbah, adab, khidmah. Baik, untuk jaga umat ada identitas 5. Identitas calon suamimu, identitas
ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Sufiyah, bermadhab. Alah, ini saja cukup. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Berkailah kami semua ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari benci dengki di antara kami ya Allah. Jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni mereka. Jangan hukum mereka ya Allah, karena mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin mendengki, mendendam kepada siapapun ya Allah, dan kami mohon ya Allah, jadikan mereka adalah anak-anak yang dibanggakan oleh orang tua mereka. Jadikan mereka santri-santri dibanggakan oleh guru-guru mereka. Jadikan mereka adalah umatnya mereka. Jaga kedua orang tua mereka ya Allah, urusan dunia dan urusan akhirat. Lapangkan rezeki mereka, bekali anak-anak dan para guru-guru, para pembimbing, para pengajar, tempat yang lain ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan, mudahkan segala urusan mereka ya Allah. Ya Allah, jaga keluarga mereka, jaga anak-anak mereka, dan kami mohon makmurkan masjid pesantren ini ya Allah, dengan orang-orang soleh, dengan ahli surga-Mu, dan pesantren-pesantren para ulama yang ada di kota ini ya Allah. Dan jadikan kami dengan mereka hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Tidak ada fitnah di antara kami. Kami ingin hidup kami indah dengan cinta dan cinta ya Allah. Dan kami mohon mereka jangan tinggalkan kami, dan juga pesantren para guru-guru mulia yang ada di kiri kanan tempat ini ya Allah. Makmurkan pesantren-pesantren itu dengan ahli surga-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada guru kami, agar kami mudah untuk mematuhi guru kami, agar kami mudah untuk berkhidmah kepada guru kami ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada guru-guru kami ya Allah, agar kami mudah untuk patuh kepada guru kami, agar kami mudah untuk berkhidmah kepada guru-guru kami. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan kami untuk berbakti pada orang tua kami dan anak-anak kami kelak ya Allah. Jadikan anak yang bisa berbakti pada kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami seperti ini, pertemukan hati kami karena-Mu ya Allah. Seperti Engkau pertemukan kami saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jangan Kau jadikan ini pertemuan terakhir kami ya Allah. Amin. Kami ingin masih bertemu lagi di dunia dengan keindahan hingga kelak di surga. Dan kami mohon ya Allah, jaga para guru-guru kami ya Allah, para guru-guru kami ya Allah, ulama-ulama kami ya Allah, habaib kami semua ya Allah. Jaga mereka semua ya Allah, orang tua kami semua ya Allah, dan pejuang-pejuang di tempat ini ya Allah. Jaga mereka ya Allah, dan jaga kami semua ya Allah. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal berberkah, yang sakit sembuhkan, mudah-mudahan kami juru damai di negeri ini Allah. Jauhkan lisan kami dari mencaci dan mengolok siapapun dari hamba-Mu. Jauhkan lisan kami dari menyakiti siapapun dari hamba-Mu. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara mereka yang tersakiti hatinya oleh kalimat-kalimat kami mohon ganti dengan kebahagiaan ya Allah. Dan ampuni lisan kami ya Allah, ampuni lisan kami ya Allah, ampuni lisan kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjangkan umur iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.